Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in Allahumma il-amilin al-musannifin khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ila Syekh Hasan al-Tadili wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis wa khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar wa ila jami'i tulab wa talibat fi ma'had ar-rais wa ila jami'i tulab wa talibat aina makanu syai'lillahi lahum walanal fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun, masih terkait bab tayamum. Ma iku apa niyatut tayamumi utawi niyate tayamum. Setiap ibadah pasti ada niatnya. Lah niat itu sendiri untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, baik ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib. Tetapi juga ada amalan-amalan, aktivitas yang bisa diniati. Mangan itu sebenarnya tidak perlu niat, tapi juga sah. Minum juga sah. Naik sepeda motor ora diniati yo sah naik sepeda motor ya. Terus batal gitu. Ndak. Ya kan? Ngaji. Ya ngaji yo enggak diniati, tadi niat enggak? Tetapi sah enggak ngajinya? Sah. Akan tetapi niat itu untuk mendorong. Amalan itu tidak hanya sebatas di dunia, tapi niat itu akan mendorong suatu amalan tersebut sampai di akhirat. Maka segala sesuatu harus diniati. Hiya utawi niati tayamum iku nawaitu tayamuma ila akhirih. Nawaitu niat sapa ingsun, saya berniat at-tayamuma ing tayamum. Saya berniat tayamum listibahatis sholati amrih oleh sholat atau amrih kewenangane sholat atau amrih di olehake sholat al mafrudati kang difarduaki. Saniat tayamum agar supaya diperbolehkan menunaikan sholat wajib. Jadi tayamum itu Mbak, itu
merupakan suatu alternatif pengganti wudhu. Ketika apa nanti? Pasti ada sabab musababnya. Jadi kalau ada alternatif, pasti ada sebabnya. Begitu. Alternatif itu bisa dikatakan mudah, ada kalanya bisa dikatakan sulit. Contoh alternatif, Mas Mbak, dalan kae baru longsor ya. Dalan kae habis banjir terus tanahnya longsor. Anone pohone tumbang. Sampean pasti cari apa? Cari apa coba? Jalan alternatif. Jalan alternatif itu kadang jelek, kadang tambah lebih jauh. Nah, ada alternatif pasti ada sebabnya. Lah, alternatif wudhu yaitu tayamum. Karena sholat itu tidak sah tanpa dengan wudhu, gitu ya. Nah, maka ketika tidak mampu berwudhu, maka harus tayamum. Mata iku kapan yajibu diwajibake atau yajibu wajib apa tayamum, kapan tayamum itu diharuskan? Kapan? Apakah sidik-sidik boleh tayamum? Jadi alternatif tayamum ini bisa digunakan karena wudhu ini sudah tidak bisa dipakai atau tidak bisa dilewati atau digunakan, maka pakai alternatif yang lain. Kenapa? Inda faqdil ma, nalikane sepine banyu, artinya ketika tidak ada air yang digunakan untuk berwudu. Mungkin pas mendaki di gunung sulit golek banyu, mungkin di hutan, kemudian di mana pesawat terbang. Ini orang-orang yang naik pesawat terbang semuanya wudhu, banjir itu pesawatnya kayak habis airnya. Apa? Ya artinya ada alternatif bisa digunakan, yaitu tayamum. Nggak ada air di sana. Ya ada, tapi kan cukup untuk buang air besar, air kecil gitu. Dan nanti kalau pesawat terbang itu muatan airnya melebihi kapasitas, ya bisa-bisa enggak bisa terbang gitu. Melebihi beban. Karena memang pesawat itu sudah diperhitungkan maksimal harus membawa beban sampai ke atas itu sekian, itu harus tahu. Masa kolam renang digawe ning dhuwur ya. Emangnya apa? Wa inda khaufi istimalil ma, lan nalikane wedi nggunakake banyu. Lan nalikane khauf itu wedi istimalil ma, nggunakake banyu. Ketika takut menggunakan air, kenapa? Libardin, krono adem, itu boleh tayamum. Tapi takutnya ini karena seseorang itu mungkin ketika kena air terus sakitnya parah. Artinya dingin itu bisa memperparah sakit seseorang, maka dia diperbolehkan tayamum. Lah ini adem biasa, apane awakmu sering ning pondok,
ning Solo Tigosan adem terus, itu ya tidak boleh. Karena memang suasana adem di sini. Nek pas awakmu lara, engko kena banyu kok tambah parah karena dingin, lah itu boleh tayamum. Itu rambu-rambunya di situ. Terus sisi adem lho, ini adem terus lho, Kak. Ya toh? Apa neh sing rondok-rondok ke atas sana. Tambah dingin, ngablak kopeng sampai ingin itu. Kayak di Malang juga kayak wudhu dengan air es. Au marodin utawa lorong kakit kena air kok tambah parah, bisa dengan tayamum. Jadi agama itu mempermudah, tidak mempersulit. Awake dhewe sing gawe angel, agama itu mempermudah segalanya. Bukan menghambat, bukan mempersulit, bukan membuat kita itu gagal bergerak, stagnan, bukan. Nah, nyatanya juga ada alternatif yang bisa digunakan. Mana yang rukhsah, keringanan. Banyak di agama alternatif. Wa indal ihtiyaji lanalikane butuh ilal ma'i maring banyu, ketika membutuhkan air li atasi hayawanin kanggo ngilangi ngelake hayawan atau kanggo ngelake hayawan muhtaramin kang den mulyaake, karena memang air itu dibutuhkan untuk memberi minum hewan yang dimuliakan, karena hewan itu saat itu haus. Jadi inilah kasih sayang agama terhadap makhluk yang lain. Wudune ora sah wudu, Mbak. Nek air itu cukup untuk minum atau lebih dibutuhkan hewan untuk diminum, berarti awakmu kon tayamum wae. Ngono maksudnya. Inilah namanya rahmah, kasih sayang, yang ketika dia lebih membutuhkan maka awake dhewe ngalah, tidak menggunakan air itu terus dibuat wudu, yang pada akhirnya nanti hewan itu bisa-bisa mati. Jadi konsep akhlak yang dipraktekkan di tayamum ini bagus. Nek sampean awakmu ora butuh, ana wong sing butuh, awakmu ora usah mangke itu, dikasihke pada orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini perlu dipraktekkan. Ketika sampai sudah penuh barang-barangnya yang dimiliki atau fasilitas-fasilitas kehidupan yang dipakai, ternyata ada samping kanan kiri nih butuh, nih awakmu kok ora menehi, ora nyilehi, iku sungguh terlalu. Kata Bang Haji Romai Rama, sungguh terlalu nek awakmu
sudah punya bahkan lebih kok ngerti tanggone membutuhkan, ndak sampean kasih, sungguh terlalu. Hidupmu itu ndak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya pada dirimu, orang lain ndak pernah ngerasake. Hidup itu untuk apa toh Mbak? Hidup itu untuk dinikmati dan memberi kenikmatan kepada orang lain. Itu loh. Mulak penak, jalannya penak. Hidup itu tidak hanya untuk senang sendirian, tapi juga menyenangkan orang lain. Coach, malam hari ini mahal harganya ini. Ya, asik. Apa tadi? Hidup itu tidak hanya untuk senang sendirian, tapi juga menyenangkan orang lain. Nanti ditulis ya, dibuat status. Ya. Masya Allah. Hidup itu tidak hanya kita tahu kebutuhan kita, tapi kita harus juga tahu kebutuhan orang lain. Ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya kita harus memenuhi kebutuhan orang lain yang masih kurang. Enggak ada orang kere, enggak ada orang fakir, miskin, susah, sedih, enggak ada. Kok ana wis sing salah ya awake dhewe. Awake dhewe senenge dipek dhewe. Ya toh, susahe dikekke wong. Lah iki akeh iki kancane. Seneng dipek dhewe, nek susah yo dikekke wong. Lah iki akeh model-model kayak begini. Sing do gawe status galo-galo ngono kae, kuwi maksude ngono kuwi. Susah. Wing orang lain gen merasake susahmu. Ini ki ndak model-model kudu iki. Santri arok esan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ada para ulama itu menyampaikan nek susah yo dipek dhewe, rasa dikabar-kabarke. Ya. Tapi nek seneng aja dipek dhewe tapi dikabarke. Kabarke tok aja, tapi yo diciprati apa ngono maksude. Gampangnya ngene, nek sampean entuk beasiswa ngono lho. Kuwi aja dipek dhewe, kancamu kuwi yo senengake ditraktir ngono. Rakitan bakso Pokemon 5.000 kan seneng. Blas untuk beasiswa ya ora tau diciprati oleh apa ngono kae yo gak diciprati. Wah, Mbak. Wong kok kaya ngono. Ngono kok ya wong. Wong kok kaya ngono kok ya wong. Ya Allah. Maiku apa? Alladzi utawi perkara kang yubtilu batalake apa alladzi. Maiku apa? Alladzi utawi perkara kang yubtilu batalake apa alladzi. At-tayammum ing tayamum. Apa? Perkara apa yang dapat membatalkan tayamum? Batal kenapa? Maka kalau kita mau belajar lebih dalam, Mbak, bahwa setiap sesuatu itu pasti ada batas dia terpuruk dalam hal konteks lain ya. Don bahasanya. Kenapa tayamum ini batal? Satu, yubtilu kullu ma yubtilul wudu'a. Yubtilu batalake lu ing tayamum kuluma saben-saben perkara
Yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ngentut, ngising, qadul hajah, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, berarti juga ketika dia punya tayamum, yo batal tayamumi. Nah, jadi apa yang batal ketika berwudu, otomatis ya tayamumi ya batal. Wa ru'yatul ma'i, lan ningali banyu, delok banyu. Mesti banyu yang cukup untuk wudu ya. Lho Pak, kayak banyu daun-daun ono. Ya ndak itu maksudnya. Melihat air yang sekiranya cukup untuk berwudu maka batal. Fi ghairi waqti shalah, ing dalem sakliyane waktu shalah. Nek pas salat delok banyu, kok ono banyu. Kuwi enggak batal. Tayamum masih. Lah bar salat kok delok banyu, lah tayamum batal. Apa urung salat maksudnya? Terus lihat banyu yang cukup untuk berwudu, ya batal Lah di saat salat kok melihat air, berarti tidak membatalkan tayamum. Waridatu lan murtad. Nonton ya. Jadi harus tahu. Jadi tidak hanya di dalam dunia pertayamuman yang bisa batal, semuanya itu ada batalnya. Sholat ada batalnya enggak? Ada. Wudu ada. Poso ada batalnya enggak? Ada. Haji ada batalnya ya ada. Itu kalau di dalam kewajiban amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan apapun ya sebenarnya ada. Walaupun istilah lain tidak batal. Mungkin dia menghindari. Mbak, kamu kok nggak suka ini? Oh, saya menghindari makan udang, karena kalau sudah makan udang ini gatel-gatel. Berarti dia batal makan udang. Tarak. Batale kuliah apa? Kudu ngerti. Siji, males ora tahu masuk. Salah satu nih. Loro, ora tenanan, tak pernah belajar, ndak ngurusi kuliahnya. Itu termasuk batale kuliah. Tahu sendiri ya, bahwa setiap amalan itu pasti ada batalnya. Yang bisa batali maksudnya yang lain, menghentikan amalan tersebut, tidak bisa jalan. Paham ya? Ya kan? Murtad berarti menghentikan seseorang itu untuk melanjutkan tayamum. Jadi tayamum hilang. Maka kita harus tahu, semuanya harus tahu. Ada batalnya cinta itu ada. Bisa selingkuh dan yang lainnya. KDRT, oh itu batalnya cinta, Bang. Dalam pernikahan. As-sholatu, lanjut. Utawi iki kubab kang nerangake salat.
Alamane ngatasé sapa? Ya tajibu wajib. Pada siapa? Apa sholatu sholat? Pada siapa sholat itu wajib atau diwajibkan? Ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Sampeyan Islam ndak? Nek Islam berarti wajib sholat. Pak, wong Islam kok ora sholat? Ya sing Islam KTP nih. Sing Islam KTP nih, sing Islam ijazahe, sing Islam kakane. Kakak ini yang agamanya ndak? Ada. Sing Islam SIM montore. SIM montore. Mahasiswa Islam kok ora salat, sing Islam sapane Pak opone? KTM-e. UID. Ya jelas iki. Sing Islam gur UID. Ayo mahasiswa ra salat. Na'udzubillah min sungguh terlalu. Balik kang berakal. Balik maaf. Akilin kang berakal. Wis balik. Mbak iki wis do balik to? Nah. Akil berakal to? Wajib sampean jolali salate. Salat itu tiang agama. Sampeyan ora salat ibarate omah mbruke dhewe. Rasa njaluk bantuan wong liya. Omahe dibruke dhewe. Wala wali sobi lan ing atase waline bocah anak atau bocah cilik, hendaknya wali anak ayak muro ing yen to merintah sapa wali anak, wali sobi ing sobi gitu ya. Hendaknya wali anak itu memerintahkannya bisolati kelawan sholat, merintahkannya untuk menunaikan sholat ba'da tamami sab'i sinina ing dalem sakwise sempurnane umur 7 tahun. Setelah tamat umur 7 tahun, maknanya sempurna. Sampai wis tamat umur 19 ya. Berarti ini baru mulai 20, ada mungkin yang tamat umur 20, wis tamat. Wis diwisuda umurnya. Masuk kelas 21. Masuk kelas 22. Sampean kelas piro, Mbak? Kelas 22, Pak. 22. Biasanya kelas nikah itu ya umur 25, 26, 27. Kalau Indonesia minimal perempuan itu umur 21. Laki-laki 19. Kalau laki-laki 21. Wa yadribau lan mukul sapa wali hu ing sobi ing anak. Dan dia memukul, artinya makna mukul ini memberi ketegasan. Kalau nek dipukul kekerasan. Makna yang lain ditegasi. Dek, Mbak, Mas, ayo sholat. Ngono ditegasi. Sing dipukuli mejane. Nek bocahe sakake. Ya toh? Ya iki anakmu dhewe pukuli dhewe engko nek lara mbok tambake dhewe. Ala tarkiha ing atase ninggal bocah umur 7 tahun iku hendak ditegasi untuk menunaikan sholat wajib. Maka orang tua wajib memberikan pendidikan terkait ibadah sholat.
Sadurunge ya wudu. Nih para ustazah. Nah, ini besok santri-santrinya diajari. Pak santri ini sapa anakmu dhewe lek santrimu. Rasa golek santri liya. Anake dhewe iki ya santrine dhewe nggih para ustazah. Para ustadznya enggak ada. Ustadznya masih gaib. Ba'da kamali asyri sinina. Sawise sampurnane umur 10 tahun, diperintah umur 7 tahun ditegasi dan lebih ditegasi lagi ketika setelah sempurna umur 10 tahun. Ora ditegasi glendah-glendah salat ya ngah-ngoh alasan wae. Didisiplini. Disiplin. Loh Pak, bisa disiplin itu dibangun kapan? Mulai sejak ini. Mbak-mbake kudu disiplin nek pas salat. Saatnya salat yang HP mati, TV mati, aktivitas mati semua. Yang hidup hanya aktivitas salat, itu maksudnya. Wih, nek ora ngono, sok malah didisiplinke anakmu. Malah dia protes, ngomongnya ngajak sholat malah main HP. Wih anak kritis, wih anaknya cerdas berarti. Ya Mbak yo, halo Mbak sing dengar coba wae. Seneng jero ya padha wae. Wih nek awakmu ora disiplin mulai saat ini, sok didisiplinke anakmu, diprotes. Oh, omongnya ibu Umi apa mama tadi rekon sholat jamaah ning masjid. Lah kok ibu sik buka HP sik ini ku. Wi nek anake sing cerdas. Nek ora cerdas meneng wae. Nah, apik kuwi anake ngilikke ibuke meng sing ngilikke. Nah, do ngilikke padha ngilikke kan apik. Nah, kadang ibuke malah enggak terima. Olah cah cilik ngerti apa lho malah ngono. Ngono Mbak ya. Kam iku pira syurutus sholati utawi syarat-syarate salat. Ada berapa syarat-syaratnya salat? Syurutu utawi syarat-syarate salat iku khamsatun ono 5. Al-awal at-taharatu utawi suci. Yang pertama harus suci minal hadasil akbar wal asghar. Saking hadas gede lan hadas cilik, suci. Nek sampean baru datang bulan, aja salat. Ngentut aja salat. Ngentut ya wudu sik. Nek hadas besar waktu menstruasi yo tunggu tanggal sucinya, mandi besar dulu baru salat. Dan jangan lupa kodoknya umpama sampai nih tadi mama hari ini haid jam 1 ngono Mbak. Tapi urung sholat zuhur. Metune jam 1. Lah maka harus kodok. Apa sing dikodok sholat apa? Zuhure. Kecuali jam 1 keluar tit. Wah kok metu ki. Tapi sudah sholat berarti tidak dikodok. Itu. Lah asarnya Pak nanti lah wis metu dhuwur kok, asarnya enggak. Jadi menstruasi itu tidak harus mengkodok sholat. Tapi kalau puasa harus dikodok itu ya. Asani utawi kang nomor loro iku taharatul badan, suci badane. Suci badane nggih. Diambu-ambu ning telek cicak apa telek apa gitu. Suci bukan nek kotor tapi dia bukan najis tidak masalah. Pak, kalau bau keringetan boleh sholatnya boleh.
Boleh nggak? Boleh. Apa keringet itu najis? Kecuali keringet plus tadi ada kejatuhan apa kotoran cicak itu ya berarti najis. Apa keringet ya keringet tidak kenapa-apa tidak masalah. Maksudnya suci di sini itu dari najis itu. Wasaubi lan klambine dicek, klambine nang iya enggak. Wal makan panggonane. Nah, maka sholat itu harus teliti, setiti, hati-hati dicek. Diteropong ngarepe, iki apa iki? Mambu berarti lek usah sholat kodo gitu. Mambu seger berarti ini minyak wangi. Lho iki kok eneng ketuk kaji karo ireng-ireng oh iki telek anu iki. Cicak berarti harus pindah tempat, disuceni kalau bisa. Lah, suci badan, baju, tempat dari najis, saking piro-piro najis. Asali sutawi kang nomor 3. Terakhir ya. Sampai kelima ya. Iku satrul aurah nutupi aurat. Nek mbak-mbake nek do salat mukenane kuwi kudu kebanyakan saya tahu kalau pakai mukena itu dipakai itu rambutnya masih kelihatan. Tuku itu loh mbak, apa itu istilahnya handuk apa? Ciput. Ah, siput apa? Ciput atau handuk kecil gitu loh. Nah, itu ya. Terus jangan mepet sini. Agak nutupi sini. Jangan ini kelihatan rambut-rambut sini. Nah, tapi batuknya ya harus terbuka. Ya, mbak-mbak santri nek pas sholat pakai mukena ya minimal nih mukenane ora rapet pakai ciput tadi ya. Nah, siput apa ciput? Ciput itu. Piro sih murah toh? Murah. Larang bakso. Nah, kudu hati-hati. Nah, ngono. Jaga nih, termasuk sini-sini juga jangan terlalu lebar kelihatan lehernya, itu batal. Itu Pak, kalau saya tahu Pak, ada orang tuh sholat nggak pakai rukoh, lu nggak masalah. Sing penting apa? Nutupi aurat. Tapi itu khawatir. Nah, dengan mukena rukoh itu hati-hati. Kalau sae ya sampean kuliah pakai kaos kaki, bajunya obrol-obrol, ya itu bisa kudungnya sing gudi ngono kae iso. Gudi ya itu bahasa bisa. Lah kudumu cilik Allahu Akbar ya ketok kabeh. Nah ngono. Jadi jangan alergi dengan orang-orang yang mungkin sholatnya nggak pakai ruku. Ketika dilihat itu sudah menutupi semuanya, no problem. Itu. Tapi amane aman, yo nek pas pergi bepergian yo pakai mukena atau ruku. Gitu mbak yo. Arabi utawi kang nomor 4 iku ma'rifatu dukhulil waqti. Jadi syarat salat itu yang keempat mengetahui masuknya waktu salat. Ini syarat. Ini orang ngerti ora wajib salat. Iki apa ya? Iki wis subuh to jebule ya. Padahal iki sik ngisa. Habis nisa maksudnya. Wah, ini wis awan iki. Oh. Nah, berarti dia enggak wajib sholat atau wong kentir atau wong edan. Enggak tahu waktu. Maka orang yang tidak tahu waktu itu diibaratkan, dianalogikan dengan orang gila. Orang tahu waktu, orang ngerti waktu. Orang gila itu enggak wajib sholat. Jadi orang sholat berarti orang yang mengetahui waktu.
Tidaknya waktu sholat sebenarnya. Tapi dalam konteks ini waktu sholat. Oke, waktunya ngaji yo. Ngaji, oke waktunya jam 8 yo. Kudune dan tekan musola. Oke, sesuk kuliah jam ini harus sampai gitu. Nek sampean ora tahu ngerti waktu, iku hampir-hampir sampean kok sedelongkas mungkin jadi wong edan. Nek ora tahu ngerti waktu, iku ingat-ingat. Waktu niki kok ora ngerti, waktu niku kok ora ngerti, waktu salat isya ora salat isya, waktu subuh ora subuh wis kendir. Kendur. Al-khamis wal akhir yang terakhir. Yang kaping 5. Iku istiqbalul kiblah, madhab kiblat. Apalagi di tempat-tempat yang asing bagimu mungkin. Kalau saya ke hotel itu biasanya tak delok, oke, mana ke arah kiblatnya itu? Oh, sana. Itu. Jo langsung Allahu Akbar. Lalu Allah Akbar orang ngerti apa arah kiblat iki aja. Tapi kudu ngerti waktu kiblatnya mana. Ada panah. Kalau ndak di HP. HP itu ada, kalau sampean download Kemenak Al-Quran Kemenak itu ada fasilitas arah kiblat untuk menentukannya ada. Gitu ya. Nek pas salat kudu ngerti. Termasuk pernah itu. Termasuk pas waktu silaturahmi di tempatnya orang. Nek iso tempat musolamu wi kudu ana arah kiblate kemana gitu. Nek ndak dikabari, Mbak kok arahe salat adepe kono. Nek sampean yo tekok sik, aja langsung ujug-ujug salat tanpa bertanya. Allahu Akbar. Ternyata ngadep ngidul ya. Allahu Akbar. Ternyata ngadep ngalor. Tapi nek yakin itu tetap sah sebenarnya. Tapi nek di tengah jalan, Mbak, salatnya waduh wetan kuwi. Lah, kuwi dadi batalke, wis ada rambu-rambu nek sampean salah. Ngono ya. Nggih ora sin. Lipat nek masjid musala otomatis. Oh, iki imamane wis padhep rono kan ngono. Nek masjid kan jelas. Nek omah durung jelas. Atau di tempat-tempat hotel atau saya pernah waktu di Bali di mana itu? Di Kuta atau sing akeh wong udo iki lho. Wi golek masjid iki angel, Pak. Musala. Wis salat di pinggir ngono kae ngarepe sedo apa ngono kae. Lalu lalang orang-orang ini. Wi kudu ngerti waktu kiblate kudu ngerti. Nek gak ngerti ya tanya sing ngerti. Nek orang ngerti wong sing ning kono ya tanya Asy-Syaikh Al-Google online, kiblat online pasti ada. Itu saja untuk ngaji pada malam hari ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allah a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.